Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Anne terus berusaha menemani Tasya, yang tak memiliki semangat hidup lagi. "Nih, apa aku nggak akan pernah merasakan seperti yang kamu rasakan?" tanya Tasya dengan pandangan kosong, setelah dia menghabiskan makannya. "Insya Allah Sya, Allah pasti akan memberi pelangi setelah hujan. Jadi kamu jangan pernah takut, jika kamu berserah pada Yang Maha Menguasai. Seandainya aja umurku nggak panjang lagi, aku ingin merasakan menjadi seorang istri seperti kamu. Meskipun pernikahan itu hanya sebatas di atas kertas, tapi setidaknya, aku berstatus sebagai istri." Anne terenyuh mendengar keinginan Tasya. Sebagai seorang wanita, dia juga bisa merasakan bagaimana perasaan Tasya. Tapi laki-laki mana yang mau dengan kondisiku seperti ini? Jangankan melihat, bahkan menoleh aja mungkin nggak mau, cerca Tasya sambil tersenyum sinis. Anne masih membisu, lalu ia menggeser duduknya, dan mendekati Tasya. "Sya, kita sama-sama berdoa ya. Semoga Allah mengabulkan keinginan kamu," ucap Anne sambil menggenggam tangan Tasya dengan tatapan sendu. Tasya hanya tersenyum putus asa. "Nih, boleh tinggalkan aku sendiri?" pinta Tasya memohon. Anne pun mengerti perasaan Tasya, jadi dia memilih keluar dan menuruti permintaan Tasya. "Ya udah, aku keluar ya. Jika perlu sesuatu, panggil aku," tukas Anne sambil tersenyum sedih. Anne segera melangkahkan kakinya keluar kamar, kembali meninggalkan Tasya seorang diri. Anne mencari Mbak Sari, yang ternyata sedang berada di ruang laundry, sedang menyetrika pakaian. "Ternyata di sini toh si Mbak, aku cariin gak ketemu," ungkap Anne yang mengambil tempat duduk di sisi Mbak Sari. "Iya Mbak, udah 2 hari gak nyetrika. Lihat nih, udah menumpuk segini banyak," tunjuk Mbak Sari. "Mbak butuh bantuan?" tawar Anne. "Hah, Mbak Anne maksudnya yang mau bantuin saya? Bisa-bisa saya kena undang-undang KUHP tentang penganiayaan nanti oleh Mas Hafiz. Anak saya masih butuh biaya, kasihan Mbak." "Jangan ya." Mbak Sari berkelakar sambil terus mengerjakan pekerjaannya. Anne yang tadinya masih bersedih, tiba-tiba tertawa geli mendengar celotehan Mbak Sari. Mbak Sari ini bisa aja ya. "Oh iya Mbak, Non Tasya lagi tidur ya?" tanya Mbak Sari. Anne mengangguk pelan. "Iya Mbak, saya kasihan sekali melihat Tasya seperti sekarang. Dia sangat berputus asa, tapi saya juga sedih Mbak. Dia punya keinginan yang istimewa menurut saya." "Apa itu Mbak?" telisik Mbak Sari.
Meskipun kondisinya seperti sekarang ini, dia juga ingin merasakan menjadi seorang istri, meskipun hanya sebatas di atas kertas. Dengan kata lain, Tasya hanya ingin status aja, terang Ane dengan mata berlaca-kaca. Ya Allah Mbak, saya yang mendengarnya aja sangat tersentuh, ucap Basari. Mereka berdua tak menyadari, ada sepasang telinga yang sedang menguping pembicaraan mereka dari balik dinding. Tasya juga bilang, laki-laki mana yang mau dengan kondisinya yang seperti itu. Jangankan memandangnya, bahkan hanya sekedar menoleh aja pun, nggak mau. Apalagi sampai menikahinya. Kalau begitu, hanya kamu yang bisa membantunya Nek, sambar Tante Widya yang tiba-tiba muncul dari balik dinding. Basari dan Ane tersentak bersamaan, dengan mata yang membulat sempurna, keduanya terkejut, sejak kapan Tante Widya ada di sana. Bukan bermaksud menguping pembicaraan kalian berdua, hanya ketepatan aja, tadi saya mau manggil kamu Sari. Oh ada apa ya Bu? Tanya Mbak Sari. Tolong barang belanjaan saya di mobil, bawa naik ke atas, titah Tante Widya. Basari pun mematikan setrikanya yang masih menyala, lalu bergegas ke mobil untuk mengambil barang-barang majikannya, yang hampir setiap hari pergi berbelanja. Kini tinggal Ane dan Tante Widya yang berada di ruang laundry itu. Ane merasa canggung, hanya berdua dengan orang yang sebenarnya memang tak pernah menyayanginya. Perlahan Tante Widya mendekati Ane. Nih, Tante udah dengar semua cerita kamu tentang keinginan Tasya tadi. Dan Tante tahu, cuma kamu yang bisa mengabulkan permintaan Tasya. Kamu sangat menyayangi Tasya kan? Ane mengangguk pelan, mencoba memahami maksud, arah, dan tujuan sang Tante. Kalau begitu, lakukanlah untuk Tasya, ujar Tante Widya. Maksud Tante apa? Selidik Ane. Jika hanya status yang diinginkan Tasya, bukan pernikahan seperti yang selayaknya, kamu adalah orang yang tepat, pungkas Tante Widya. Ane semakin tak mengerti maksud pemikiran Tante Widya. Apa kamu mau berbagi suami dengan Tasya? Jantung Ane berdetak lemah mendengar permintaan sang Tante. Lidahnya keluh, tak mampu bergeming sedikit pun. Dia tak habis pikir, bagaimana bisa Tante Widya memintanya untuk berbagi suami dengan Tasya. Sementara pernikahannya juga masih terbilang baru, dan saat ini, mereka masih menikmati masa untuk menjadi orang tua. Bagaimana mungkin Ane menghancurkan kebahagiaan yang baru saja ia nikmati setelah sekian tahun? Tante nggak meminta jawabannya sekarang. Tapi ada baiknya kamu pertimbangkan permintaan Tasya. Ya hitung-hitung, kamu balas jasa pada keluarga kami yang telah mengangkat dan menerima kamu selama ini. Tandas Tante Widya penuh penekanan. Ane masih tak bergeming. Hatinya terasa tercabik-cabik penuh luka. Air matanya pun lolos begitu saja, saat Tante Widya pergi meninggalkannya dengan luka yang tertinggal. Mbak Ane kenapa? Kok jadi nangis begini? Tanya Mbak Sari yang juga ikut bersedih melihat Ane sudah sesenggukan. Ane langsung memeluk erat tubuh Mbak Sari. Mbak, coba bawa tenang, istighfar Mbak, tapi jika dengan menangis bisa buat hati Mbak Ane lega, menangislah sepuasnya Mbak, pungkas Mbak Sari seraya mengelus lembut punggung Ane. Ane segera melepaskan pelukannya, sambil menghapus jejak-jejak air matanya. Mbak, kenapa ya? Allah memberiku cobaan seberat ini. Baru aja aku memulai menikmati kebahagiaan yang selama ini aku impikan.
Tapi sekarang harus direbut kembali, ungkap Ane yang masih terisak. Memangnya kenapa Mbak? Selidik Mbak Sari penasaran. Tante Widya memintaku untuk berbagi suami dengan Tasya Mbak. Astagfirullah, ibu minta seperti itu? Ane mengangguk sedih. Kok ibu tega berkata seperti itu sih? Decak Mbak Sari. Tante bilang sebagai ungkapan balas budi. Karena mereka telah merawatku sejak papa dan mama meninggal Mbak, imbuh Ane. Ya Allah, berarti mereka nggak ikhlas merawat Mbak Ane. Padahal jika mereka tahu, betapa besarnya pahala merawat dan membesarkan anak yatim piatu. Mbak Sari menghela nafas panjang, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku nggak tahu Mbak, bagaimana aku harus mengatakannya pada Mas Hafiz. Sedangkan aku sendiri nggak siap untuk bermadu. Apalagi dengan Tasya, meskipun hanya sebatas di atas kertas. Aku ingin memiliki Mas Hafiz seutuhnya. Untukku dan juga untuk calon anak kami, tukas Ane yang masih terisak. Ya udah, jangan terlalu dipikirkan Mbak. Pikirkan dulu kesehatan Mbak dan dede bayi di dalam perut Mbak, pesan Mbak Sari. Tante Widya sudah kelewatan banget. Masak iya, Ane harus berbagi suami dengan Tasya. Memang kelewatan banget tuh Tante Widya guys. Mungkin inilah rencana besar Tante Widya, untuk memporak-porandakan kebahagiaan Ane. Memang Tante Widya ini nggak bisa lihat orang bahagia ya guys. Bagaimana cara Ane, untuk mengutarakan permintaan Tante Widya pada Hafiz? Jom, kita tunggu kelanjutan cerita sedih Ane, dalam kisah surga yang terbagi, pada bab berikutnya, di Yurihan Channel guys. Terima kasih guys, udah membersamai kami sampai sekarang. Terima kasih juga atas supportnya untuk Yurihan Channel. Support kalian menambah semangat kami untuk terus update kisah surga yang terbagi ini guys.